FIFA beri sanksi Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol usai cium pemain. FIFA memberikan sanksi kepada Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol yakni Luis Rubiales. Hukuman ini buntut tindakan pelecehan Rubiales mencium pemain timnas Spanyol putri. FIFA menjatuhkan hukuman kepada Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol tersebut. Ia dihukum tidak boleh aktif dalam sepak bola dalam kurun waktu 90 hari. Sintayong belum berjodoh dengan trofi juara bersama Indonesia. Sintayong belum juga berjodoh dengan trofi juara bersama timnas Indonesia. Ia belum mampu mempersembahkan gelar untuk tim Garuda usai kalah di final Piala AFF U23. Usai kalah di final Piala AFF U23 2023, Indonesia harus memupus mimpi untuk juara di Piala AFF U23. Hal ini terjadi usai timnas Garuda kalah 5-6 melalui adu penalti melawan Vietnam. Raja Nainggolan merasa ditipu De Rossi dan juga Spal. Pemain keturunan Indonesia Raja Nainggolan mengungkapkan kisahnya bergabung dengan Spal pada pertengahan musim yang lalu. Dia merasa ditipu oleh klub itu dan sang pelatih yakni Daniel De Rossi. Nainggolan yang menganggur setelah dipecat oleh Royal Antwerp didekati oleh Spal dan orang yang gencar meraihnya untuk merapat ke Ferrara adalah De Rossi, mantan rekan mainnya di AS Roma dulu. Dan menurut gelandang asal Belgia tersebut, De Rossi membual sedemikian rupa sehingga dirinya tertipu untuk bisa bergabung dengan Spal yang katanya akan memberikan garansi kontrak yang pasti. Nicholas Jackson akan jadi salah satu striker terbaik di Liga Inggris. Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino meyakini bahwa Nicholas Jackson akan menjadi salah satu striker terbaik di Liga Premier Inggris. Pochettino menyebut Jackson merupakan striker yang begitu lengkap. Kami mengetahui kualitas Nicholas Jackson ketika kami mengontraknya. Kami telah melihatnya sebelumnya. Kami tidak meminta untuk berlari dan menekan bola. Dia berkualitas, dia merebut bola, tapi dia juga bisa menyelesaikannya, ucap sang pelatih Pochettino dilansir dari Evening Standard. Postecoglou senang dengan cara bermain dari Tottenham. Ange Postecoglou mengaku sangat senang dengan bagaimana Tottenham bermain saat menghadapi pertandingan dengan tekanan tinggi di Bournemouth dan menghasilkan kemenangan 2-0. Di bawah arahan dari Ange Postecoglou, kini Tottenham tampil beda dan lebih menyerang. Dan Tottenham pun melakukan setara apik di musim ini. Mereka mampu meraih 2 kemenangan dan 1 imbang dan untuk sementara berada di posisi kedua klasemen sementara. Gantikan Kepa, Chelsea resmi impor kiper baru dari Amerika Serikat. Terjawab sudah siapa kiper yang menggantikan peran Kepa di skuad Chelsea. The Blues baru saja meresmikan transfer dari Georgi Petrovic dari New England Revolution. Kiper 23 tahun yang telah punya caps 2 timnas bersama timnas Serbia telah menyepakati kontrak berdurasi 7 tahun dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Dan menurut pakar transfer Eropa Fabrizio Romano, Chelsea membayar cukup mahal untuk bisa mendatangkan sang pemain. Sang kiper ditebus dengan harga mencapai 17,5 juta US dollar. Philippe Coutinho meraih kesepakatan personal dengan klub Qatar. Kabar menarik datang dari pemain Aston Villa yakni Philippe Coutinho yang kabarnya sudah meraih kesepakatan personal dengan klub Qatar yakni Al Duhail. Dilansir dari jurnalis Italia Fabrizio Romano, klub asal Qatar Al Duhail memiliki ketertarikan untuk bisa mendatangkan sang pemain dan kedua pihak sepertinya telah melakukan negosiasi dan akhirnya telah mencapai kesepakatan. Di sisi lain, meski berpotensi kehilangan Coutinho, Aston Villa sendiri sepertinya tak terlalu khawatir karena mereka sendiri sudah cukup aktif di bursa kali ini dan berhasil mengamankan winger Prancis yakni Moussa Diaby. Lazio capai kesepakatan dengan Matteo Guendouzi terkait transfer. Lazio dikabarkan telah mencapai kesepakatan penuh dengan Matteo Guendouzi terkait transfer dan kini sedang berusaha untuk merampungkannya. Marseille mulai menurunkan harga yang mereka sematkan untuk Guendouzi. Sebelumnya mereka menginginkan mahar sekitar 20 juta euro untuk sang gelandang. Marseille sendiri bersedia menerima mahar di kisaran 13 hingga 14 juta euro untuk servis gelandang 24 tahun tersebut. Messi dari Iran Sardar Azmoun resmi berseragam AS Roma. AS Roma baru saja meresmikan pemain anyar mereka yang lain. Dia adalah Sardar Azmoun yang kerap-kerap disebut sebagai Messi dari Iran.
Roma mendatangkan penyerang 28 tahun tersebut dari klub Jerman yakni Bayer Leverkusen. Roma mendatangkannya dengan status sebagai pemain pinjaman. Roma meminjam Sardar Azmoun selama semusim hingga 30 Juni 2024. Dalam kesepakatannya, Roma juga punya opsi pembelian permanen untuk mantan pelatih Rubin Kazan dan juga Zenit tersebut. Resmi Inter Milan perkenalkan Alexis Sanchez. Setelah sempat berpisah dengan klub selama 1 tahun, Alexis Sanchez akhirnya resmi kembali memperkuat Inter Milan untuk musim 2023-2024. Penyerang 30 tahun itu dikontrak jangka pendek hingga tahun 2024 untuk menggantikan kepergian dari Joaquin Correa yang hijrah menuju Marseille. Melansir dari Football Italia, Sanchez disebut mendapatkan gaji sebesar 2,8 juta euro atau sekitar 46,2 miliar rupiah per musim dari Inter Milan. Arsenal dan Real Sociedad sepakati pinjaman Kieran Tierney. Real Sociedad dikabarkan telah menyetujui kesepakatan dengan Arsenal terkait peminjaman Kieran Tierney yang tidak termasuk opsi untuk kewajiban untuk membelinya. Roman mengatakan bahwa Real Sociedad akan membayar gaji pemain berusia 26 tahun itu secara penuh. Namun The Gunners bersikeras bahwa tidak ada opsi pembelian yang disertakan dalam proposalnya tersebut. Belum menyerah, Real Sociedad nego Manchester United lagi untuk transfer Donny van de Beek. Kabar transfer Donny van de Beek ke Real Sociedad nampaknya masih belum selesai. La Real dilaporkan masih mengupayakan agar sang gelandang MU tersebut mau bergabung dengan tim mereka. Fabrizio Romano melaporkan Real Sociedad akan melobi Manchester United kembali untuk transfer dari sang gelandang Belanda itu. Manchester United sendiri sudah menetapkan harga jual dari Donny van de Beek di angka 15 hingga 20 juta euro dan mereka tak mau menerima tawaran di bawah angka itu. Real Madrid super percaya diri tidak minat beli penyerang yang baru. Real Madrid tidak akan mengubah rencana mereka di bursa transfer musim ini. Cedera yang dialami oleh Vinicius Junior tak membuat mereka panik dan akan mendatangkan penyerang yang baru. Ancelotti sangat yakin dengan skuad yang dimiliki oleh Real Madrid. Hal tersebut mengacu pada hasil yang sudah didapat pada 3 laga awal La Liga, di mana Real Madrid meraih 3 kemenangan beruntun. Xavi beri lampu hijau untuk Barcelona datangkan Joao Felix. Atletico dan Joao Felix mendapatkan kabar baik setelah pelatih Barcelona yakni Xavi Hernandez dikabarkan telah memberikan lampu hijau kepada klubnya untuk bisa mendatangkan pemain internasional Portugal tersebut. Gelandang serang asal Portugal tersebut telah menegaskan bahwa dia ingin henggang dari Atletico Madrid dan pihak klub juga tidak berminat untuk mempertahankannya. Cedera yang dialami Pedri akan memaksanya absen selama 8 pekan dan jelas telah mendorong Barcelona untuk bisa menyegerakan transfer pemain Portugal tersebut. Luxau absen lama, Manchester United coba angkut Marc Cucurella. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Manchester United kini menjalin komunikasi dengan Chelsea. Mereka tertarik untuk bisa mendatangkan Marc Cucurella dari Chelsea. Menurut laporan Romano, Manchester United berencana untuk meminjam Cucurella di musim panas ini. Manchester United dikabarkan hanya akan meminjam Cucurella karena dana transfer mereka kini terbatas. Luxau berpotensi absen hingga November mendatang. Oleh karena itulah Erik ten Hag kini meminta manajemen Setan Merah untuk mencari bek kiri baru untuk bisa segera memperkuat tim mereka. Turun dari bangku cadangan, Lionel Messi cetakkan gol. Inter Miami mampu mengalahkan New York Red Bull dalam laga Major League Soccer. Lionel Messi diketahui memulai pertandingan ini dari bangku cadangan. Bertanding di Red Bull Arena, Inter Miami menuduhkan New York Red Bull dengan skor akhir 2-0. Gol kemenangan The Herons dicetakkan oleh Diego Gomez dan juga Lionel Messi. Kemenangan ini membuat Inter Miami naik peringkat ke-14 klasemen sementara wilayah timur dengan koleksi 21 poin. PSG butuh Mbappe untuk raih kemenangan perdana. PSG akhirnya berhasil meraih kemenangan perdananya di musim ini pada pekan ketiga Liga Prancis. PSG berhasil mengalahkan Lens dengan skor akhir 3-1. Gol PSG lahir dari Marco Asensio dan juga brace dari Kylian Mbappe. Hasil ini membuat PSG meraih kemenangan perdananya setelah hanya bisa bermain imbang dalam 2 pekan perdana.
Ini juga merupakan kemenangan perdana untuk pelatih Luis Enrique dan kini Les Parisiens berada di peringkat 4 dengan koleksi 5 poin. Arsenal ditahan imbang oleh Fulham. Arsenal menjadi tuan rumah bagi Fulham pada pekan ketiga. Sang tuan rumah harus puas dengan skor 1 poin setelah bermain imbang 2-2. Arsenal terlebih dahulu kebobolan lewat aksi dari Andreas Pereira. Namun pada babak kedua Arsenal mampu membalas lewat penalti dari Bukayo Saka dan juga Eddie Nketiah. Namun Joao Palhinha mampu menyamakan skor lewat golnya di menit ke-87. Skor pun menjadi 2-2 untuk menjadi hasil akhir. Dan Arsenal pun kehilangan posisi puncak klasemen sementara. Mereka sama-sama membuat 7 gol dengan Tottenham dan juga West Ham United. Arteta frustasi Arsenal tak bisa cetak banyak gol lawan Fulham. Manajer Arsenal Mikel Arteta jelas kecewa dengan hasil yang didapatkan oleh Arsenal. Yang mengaku frustasi Arsenal tak bisa mencetakkan lebih banyak gol untuk bisa mengamankan kemenangan. Pasalnya The Gunners tampil begitu dominan di laga ini. Mereka mencatatkan penguasaan bola sebesar 72% dibanding Fulham yang hanya 18%. Manchester United meraih comeback fantastis. Manchester United meraih epic comeback di pekan ketiga Liga Premier Inggris. Berhadapan dengan Nottingham Forest, setan merah menang dengan skor akhir 3-2. Di laga ini Nottingham Forest unggul lebih dahulu lewat gol dari Taiwo Awoniyi dan juga Willy Boly. Namun setan merah mampu membalikan keadaan berkat gol dari Christian Eriksen, Casemiro dan juga Bruno Fernandes. Berkat kemenangan ini setan merah naik peringkat dengan raihan 6 poin. AC Milan pesta gol ke gawang Torino. AC Milan sukses membungkam Torino dengan skor telak 4-1. 2 dari 4 gol AC Milan diborong oleh Oliver Giroud, semuanya lewat eksekusi penalti. Sedangkan 2 gol lainnya masing-masing dicetakkan oleh Christian Pulisic dan juga Theo Hernandez. Torino sendiri sempat membuat skor sama kuat 1-1 berkat gol dari Bescours. AC Milan kembali meraih kemenangan setelah di Giornata pertama juga meraih poin penuh, dan Rossoneri pun kini sementara memuncaki klasemen. Sedangkan di partai lain Hellas Verona kalahkan AS Roma. Tren negatif AS Roma di Serie A masih terus berlanjut. Menantang Hellas Verona, Gianluigi Rossi tumbang dengan skor akhir 2-1. Hellas Verona berhasil unggul berkat gol dari Ondrej Duda dan juga Krill Ngonge. Sementara AS Roma hanya mampu memperkecil ketertinggalan berkat gol dari Hashim Awar.